Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak quota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Jadi, dia langsung berteriak, "Asu, cok, babi. Kamu terlalu tinggi memandang dirimu sendiri. Kenapa sampah sepertimu harus mewarisi seperempat aset keluarga Renza?" Tama berkata dengan dingin, "Karena aku Tama, anak dari Cahya Renza." Cynthia membentak, "Ayahmu telah meninggal selama bertahun-tahun dan kamu masih ingin mewarisi aset keluarga Renza, omong kosong? Aku beritahu kamu, kamu bahkan tidak layak mendapatkan Houston Group." Tama memandang Cynthia dan mencibir, "Ayahku sudah mematuhi keluarga Renza saat itu. Menurutku, kepala keluarga Renza saat ini sudah lebih dari cukup. Kenapa aku harus mengikuti aturan keluarga besar dan menikah lagi? Putrinya adalah air yang dicurahkan. Sekarang setelah Bibi menikah, Bibi bukan lagi anggota keluarga Renza. Jadi Bibi tidak punya hak sama sekali untuk membentakku." Kalimat bahwa putri yang sudah menikah adalah mencurahkan air merupakan kalimat yang paling dibenci Cynthia dalam hidupnya. Karena ibarat orang yang sudah dilepas tidak bisa kembali lagi. Bahkan jika dia menikah sebagai seorang istri sejak awal, dia tetap memikirkan tentang kekayaan keluarga Renza. Sekarang, setelah berpisah dari suaminya dan memutuskan hubungannya, dia menggantungkan harapan dan masa depannya pada kekayaan keluarga Renza. Namun, tetua keluarga Renza, Andre, Yuri Renza, dan Chen Sucipto tua selalu memusuhi Cynthia Renza. Mereka sering mengatakan ini di depan Cynthia, dan mengingatkannya secara terang-terangan untuk tidak mengkhawatirkan aset keluarga Renza, karena dia sudah menikah. Bukan lagi anggota keluarga Renza, dan tidak layak untuk mewarisi aset keluarga Renza. Cynthia tentu saja menolak keputusan itu 10,000%. Dia merasa bahwa keluarga suaminya tidak dapat diandalkan. Satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah aset keluarga Renza. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, dia harus menyenangkan tuan tua Renza, dan membiarkan tuan tua memberinya warisan yang dapat membuat hidupnya aman untuk kehidupan kepadanya. Ini juga tujuan dari kerja kerasnya sekarang ini. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Tama, seorang anak yang telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun, berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya. Rasanya seperti menginjak kepalanya dan langsung membuatnya marah. Jadi, dia mengertakkan gigi dan menatap Tama, dan berkata dengan marah, "Tama, aku berkata padamu, jika kamu mau mengikuti petunjuk keluarga Renza tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, dan akan membiarkanmu menjalani kehidupan dengan nyaman." Petik 2. Bagaimanapun juga, dia mengubah percakapannya, suaranya sedikit meningkat, dan matanya pecah-pecah mengancam, "Jika kamu tidak mengenal bibimu, aku beritahu kamu, keluarga Renza dapat menahanmu, dan tentu saja mereka juga dapat menjatuhkanmu. Saat itu juga, kau akan kehilangan Houston Group dan uang 100 miliar itu. Setelah itu, kamu akan kembali seperti sampah yang bau dan dibenci oleh semua orang, bahkan keluarga istrimu." Cynthia lepas kendali, suaranya bahkan menjerit sambil membentak. Di seluruh Taman Langit, suaranya yang marah bergema-gema. Devano buru-buru mengevakuasi semua petugas layanan, dan berjalan keluar dari aula perjamuan Taman Langit dan berdiri di luar pintu. Saat ini, dia sedikit tidak puas dengan Tama. Ada kemungkinan emosi Cynthia akan semakin lepas kendali. Melihat ekspresi Cynthia sudah menunjukkan kebencian yang kuat, Tama tersenyum main-main dan bertanya padanya, "Wow, sungguh kejam sekali. Aku ingin bertanya, jika memang begitu, apa yang akan diperintahkan keluarga Renza kepadaku nantinya?" Cynthia mengira ancamannya telah menakuti Tama,
Jadi dia segera mencibir, pertama-tama ceraikan istrimu, lalu kembali ke keluarga Renza untuk menunggu arahan kakekmu. Sekarang Andre Aresta dari keluarga Guntur telah bersatu. Kontrol atas seluruh keluarga Guntur telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putrinya memiliki kontrak pernikahan denganmu. Jika kamu menikahi putrinya, itu akan sangat membantu keluarga Renza. Setelah itu, Cynthia berkata lagi, atau kamu bisa mencoba menikahi cucu tertua dari keluarga Sucipto, yaitu putrinya Zain Sucipto. Dia sangat berpengaruh di keluarga Sucipto. Ibunya adalah salah satu pelamar ayahmu saat itu. Mungkin dia akan bersedia menikahkan putrinya denganmu, dan dia akan lebih membantu keluarga Renza nantinya. Jadi, setelah kamu menceraikan istrimu itu, cobalah mendekati cucu tertua dari keluarga Sucipto. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa menikah dengannya. Tapi jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu akan memenuhi pertunangan dengan putri Andrew Aresta? Tama terkekeh, jadi aku ini hanya akan dimanfaatkan oleh keluarga Renza ya? Cynthia berkata dengan dingin, bukan itu masalahnya, bagaimanapun juga pernikahan seperti ini sangat umum di kalangan atas. Ini tidak hanya baik untuk keluarga Renza, tapi juga baik untukmu. Tama mencibir, Bibi, karena pernikahan ini memiliki banyak manfaat. Kenapa kamu tidak mencoba untuk dekat atau menikah dengan Andrew Aresta atau Zain Sucipto? Jika Bibi bisa melakukan ini dengan mereka, bukankah itu akan sangat membantu keluarga Renza? Saat Cynthia mendengar ini, dia merasa seperti telah ditampar berulang kali oleh Tama. Kemudian dia menyadari bahwa dia seperti diberikan saran, tetapi itu sebenarnya hanya untuk mempermalukannya. Memikirkan hal ini, dia segera menjadi marah dan mengertakkan gigi, kamu, babi busuk, bajingan. Aku ini bibimu, beraninya kau menghinaku seperti itu? Tama berkata dengan dingin, aku menghina Bibi? Aku mempermalukanmu? Jika seandainya Bibi seorang pria, aku akan mematahkan semua tulangmu. Cynthia hampir pingsan sambil memegangi dadanya dengan wajah mengerikan. Tama tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berdiri dan berkata kepada Cynthia dengan jijik, kembalilah dan beritahu kakek, jika dia ingin mengambil Houston Group dan 100 miliar, Aki bisa kembalikan kapan saja, silahkan ambil lagi, aku juga tak begitu butuh. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tegas dan dia berteriak dengan tajam, tapi ingat, masalah orang tuaku, aku pasti akan menyelesaikan dengannya suatu saat nanti. Pada saat itu, semua orang yang bertanggung jawab atas masalah ini harus membayar 1000 kali lebih kejam. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri dariku. Bahkan dia sekalipun, tanpa terkecuali. Ka, kamu, Cynthia gemetar marah, dan berteriak pada Tama dengan jari-jarinya menunjuk, kamu anak sampah. Beraninya kamu tidak menghormati kakekmu, jangan syok sombong karena kamu adalah pewaris keluarga Renza. Tama berkata dengan dingin, memangnya kenapa jika aku tidak menghormatinya? Jika Bibi tidak puas, silahkan kembali dan bilang kepadanya. Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Setiap kata yang kau ucapkan hari ini akan kuceritakan dengan jujur kepada kakekmu. Jika kamu dipukul kembali menjadi sampah seperti dulu, jangan salahkan bibimu ini, karena aku sudah memberimu kesempatan. Memberi aku kesempatan? Tama mendengus, Bibi sama sekali tidak pantas memberiku kesempatan. Namun, jika aku mencari tahu di masa depan dan menemukan bahwa Bibi juga terlibat dalam kematian orang tuaku, maka aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Aku takkan segan-segan lagi. Dasar anak tak tahu diri. Cynthia sudah sangat kesal dengan Tama. Dia mengambil gelas anggur kosong yang indah di atas meja dan membantingnya ke tanah, berteriak histeris, aku pasti akan membuatmu menyesal nanti. Tama mengangguk dan mencibir dengan jijik, silahkan, Bibi bisa menggunakan cara apapun yang kamu bisa, aku akan menunggunya. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang. Melihat kepergian Tama, Cynthia di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah Tama. Aku masih belum selesai, apa kau tidak tahu diri?
Beraninya kau meninggalkan bibimu yang lebih tua ini? Kamu begitu berani tidak menghormatiku, aku akan membuatmu membayar semuanya Tama." Tama tetap berjalan dan mengabaikannya. Menurutnya, bibinya benar-benar orang sombong yang selalu dimanjakan oleh keluarga Renza. Dia tidak pernah menahan sikapnya dan selalu bersikap arogan setiap saat. Pembicaraan tadi jelas-jelas adalah perintah Tuan Tua Renza untuk membujukku kembali, tetapi dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan selalu merendahkan orang lain. Orang seperti itu bahkan di keluarga Renza, tak akan ada yang menghormatinya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.